seru Jin. Pada pria yang ada di hadapannya, tangannya refleks mencengkram gerak kemeja pria itu. Para karyawan yang melihat itu langsung kaget dan menghampiri kedua pria yang sedang bersitegang itu. Tuan, mohon jangan berbuat keributan di sini. Taeyong langsung menepis kasar cengkraman tangan Jin yang dari kerah bajunya dan melanjutkan langkahnya. Tidak ingin meladeni pria ini sekarang. Jin menatap pria itu lalu kembali meraih bahunya kasar. Taeyong berbalik dan langsung menghantam wajah Jin dengan pukulannya. Jangan mencari masalah denganku, this is Taeyong. Kau baru datang di saat wanita itu sudah sukses. Benar-benar tidak tahu malu. Diamlah, kau tidak tahu apa-apa. Jin dorong bahu Taeyong kasar membuat pria itu melangkah mundur. Apa yang aku tidak tahu? Aku tahu semuanya. Kau menghilang di saat Ian hamil anakmu. Ian harus putus kuliah dan membesarkan anaknya sendirian. Tidak punya tempat tinggal dan tidak punya siapa-siapa. Aku tahu semuanya. Serunya dengan mata memerah. Tenggorokan Taeyong terasa cekat mendengar rentetan makian dari mulut Jin. Pria itu benar. Semua yang dikatakan Jin memang benar. Dia adalah pria tidak tahu malu. Tanpa membalas makian dari pria di depannya, Taeyong lebih memilih beranjak pergi dari tempat itu. Dia tidak menghiraukan Jin yang terus mengikuti langkahnya dan berteriak kasar. Jangan mencari Ian lagi, seru Jin. Kali ini mampu membuat Taeyong menghentikan langkahnya dan perlahan menoleh. Dia sudah melupakanmu dan hidup bahagia bersama putranya. Aku tidak peduli apakah dia sudah melupakanku atau tidak. Aku mencarinya hanya ingin meminta maaf, dan hal utama yang aku inginkan adalah Renjun harus tahu siapa ayah kandungnya. Jin melangkah panjang kembali meski butik milik Ian dan menghampiri karyawan yang ada di sana. Siapa yang tadi mengobrol dengan pria itu? Serunya. Saya Tuan, jawab salah satu karyawan yang tadi mengobrol dengan Taeyong. Jin langsung mendekati gadis itu. Aku minta padamu jangan beritahu pada Ian jika ada pria yang datang mencarinya. Dia pria yang jahat. Karena itu langsung mengangguk patuh. Baik Tuan. Baiklah, kau bisa kembali bekerja, ucap Jin dengan suara yang lebih pelan. Setelah Jin pergi, para karyawan itu kembali berkumpul pada sudut ruangan. Apa yang terjadi di antara mereka? Mereka baru bertemu dan langsung berkelahi. Aku jadi bingung. Mungkin pria tadi juga menyukai Nona Ian. Jadi Tuan Jin yang juga menyukai Nona Ian merasa tersaingi. Hanya merasa tersaingi sampai saling memukul seperti itu. Aku yakin masalah di antara mereka tidak sederhana itu. Ya, ini juga pertama kali aku melihat Tuan Jin sangat marah seperti tadi. Biasanya dia akan sangat ramah dan suka membuat lelucon untuk Nona Yen. Apa kita harus turuti ucapan Tuan Jin untuk tidak memberitahu Nona Yen? Jadi tadi ada pria asing yang mencarinya. Sudahlah, sebaiknya kita turuti Tuan Jin saja. Lagi pula tidak boleh percaya begitu saja pada orang asing kan? Baiklah. Ian yang sedang duduk di sebuah coffee shop sembari menikmati pesanannya, tak sengaja melirik ke tangannya. Ternyata 15 menit lagi sudah jam pulang sekolah Ren. Sebaiknya dia langsung menyebutnya sekarang saja. Namun sebelum pergi, Ian tak lupa memberikan putranya coklat kesukaannya hitam ini. Karena Ren ikut dengannya di butik sampai butiknya tutup, jadi Ian harus menyiapkan beberapa makanan ringan kesukaan Ren agar anak itu tidak bosan.
Hanya melihatnya dari jauh saja rasanya harinya sudah tak tertahankan, apalagi berhadapan langsung dengan wanita itu. Dewi yakin Ian pasti merasakan sakit dari yang dia rasakan jika mereka kembali bertemu. Tak lama ternyata dua anak kecil yang lucu berjalan keluar dari gerbang sekolah itu. Dewi masih mengingat nama dan wajah dari anak-anak itu. Oma, seru dan Jun berlarian menghampiri ibunya yang ternyata sudah menunggunya di sana. Ia tersenyum dan mengelus rambut putranya lembut. Bagaimana sekolahmu hari ini? Ucapnya, kemudian melihat ke arah gadis kecil yang selalu mengikuti Renjun. Hai Bella cantik. Ya sudah, kalau gitu Moni dan Aren akan menemanimu di sini sampai orang tuamu datang menjemput. Ayo kita duduk di sana. Ucapnya lembut pada anak-anak itu lalu mengarahkan mereka duduk pada sebuah kursi panjang tak jauh dari sana. Kemauan Moni, Bella tersenyum senang. Oh iya, kebetulan Moni bawa kek coklat. Tunggu sebentar ya. Ia melus rambut Bella dan Aren, kemudian langsung menuju ke mobilnya mengambil sesuatu. Enak, tanya Ian memandai kedua anak-anak itu lucu di sampingnya. Enak sekali, kemauan Moni. Ucap Bella senang. Diikuti aku kan setuju dari Renjun karena ini memang kek coklat favoritnya. Kamu tadi aku bertemu dengan seorang polisi intel. Dia sedang menjaga keamanan jalanan di sekitar sekolah ini. Ucap Ren dengan mulut yang sudah belepotan karena coklat. Benarkah? Ia tersenyum sembari mengelap bibir anak-anak itu dengan tisu. Renjun mengangguk mantap. Aku sangat kagum melihatnya. Polisi itu tinggi dan tampan. Dia juga sangat baik pada kami. Aku ingin menjadi seperti Ajusi itu suatu saat nanti. Aku akan tumbuh tinggi, gagah tampan, dan membawa senjata yang pasti akan terlihat sangat keren. Ian dan Bella langsung tertawa melihat kelakuan anak laki-laki di depan mereka. Tanpa disadari, Taya juga ikut tersenyum melihat tingkah lucu Ren. Anak itu benar-benar ingin menjadi seorang polisi. Pandang pada Ian yang sedang tertawa lepas, dia lalu mengambil ponselnya dan mengambil foto wanita itu yang sedang tertawa. Taya ingin melihat wajah bahagia Ian setiap saat. Wajah yang sangat dirindukan, bibir tipisnya tersenyum lebar memperlihatkan daratan gigi putih yang mampu membuat rasa sakitnya sedikit terobati. Oh apa, seru Bella melompat-lompat kecil saat orang tuanya sudah datang menjemput. Pasang suami istri itu pun turun dari mobil dan menghampiri mereka. Maaf ya sih kami merepotkanmu lagi, aku harus menunggu suamiku selesai bertemu dengan klien dulu. Ia tersenyum manis sembari menggeleng pelan. Bencana aku justru senang cepat main Bella sebentar. Ia cuma membalas senyuman Ian. Coba kau mau menemani putriku Bella. Ayo ucapkan terima kasih pada Oma. Ia mengaku dengan senyuman yang masih setia terukir di wajahnya. Aku mau digendong apa? Rengek Bella sambil melompat-lompat mengajak ke arah ayahnya. Rencana memperhatikan ketiga orang yang berada di depannya, lalu matanya menoleh ke arah ibunya dan kembali menoleh ke arah Bella yang sudah digendong ayahnya. Ren, ajak kita pulang. Ian kini memegang tangan mungil putranya. Namun Ren tak bergerak dari tempatnya berdiri sekarang. Oma, panggilnya pelan. Ya sayang, kenapa kita hanya berdua sedangkan Bella bertiga? Kenapa Bella punya orang yang dia panggil apa sedangkan aku tidak punya?
bertahun-tahun dia mencari jawaban yang pas dan bisa diterima oleh anak sekecil Ren, tapi dia tetap tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya pada anak itu terlalu sakit untuk diingat, apalagi diucapkan. Ranger mengelola nafas panjang. Mama pasti tidak menjawabnya lagi. Semua teman-temanku memiliki orang yang mereka panggil dengan sebutan apa, kecuali aku. Aku hanya punya oma. Aku bingung kenapa hanya aku yang tidak memiliki seorang yang dipanggil apa. Ia menahan air matanya, kemudian menarik tangan Ranger sedikit memaksa agar anak itu masuk ke dalam mobil. Gajah, kita pulang, ucapnya singkat. Dia melihat perubahan raut wajah Ian. Apa ya Ranger mengucapkan pada wanita itu? Dia tak bisa mendengar suara mereka dari jarak seperti ini. Mobil yang sampai di butiknya, Ranger langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melah nafas. Melihat putranya itu, dia pasti akan diam dan tidak mau makan sehari. Dan memasuki butik, ibunya dan langsung disambut oleh Yuna yang sudah ada di sana sejak tadi. Hei pangeranku, lama tak bertemu ya, seru Yuna langsung merentangkan tangannya ke arah Aren. Namun anak laki-laki tampan itu tidak menghiraukannya dan terus memasang wajah datarnya melangkah menuju lantai atas. Hai Ren, kau tidak mau menyapaku? Seru Yuna menatap punggung anak itu yang dalam sekejap sudah menghilang. Yuna pun ikut menghela nafas setelah mendengar alasannya dari Yehen. Ya, dia sudah tumbuh besar dan semakin pintar. Kau akan lebih sering mendapatkan pertanyaan seperti itu ke depannya. Aku bingung harus memberikan jawaban apa. Bilang saja kalau ia sudah meninggal saat dia masih dalam kandungan, udah kan? Yuna memutar bola matanya menanggapi ucapan konyol Yen. Lalu kau mau bilang yang sebenarnya? Kau mau bilang ayah mau pergi karena dia sudah menyelesaikan misinya untuk menghabisi keluargamu? Begitu, suaranya sedikit kesal dan pasti tidak akan mengerti dengan kata-kata itu. Sebaiknya kau gunakan alasan yang simpel dan mudah dimengerti. Terserah malah Joyen, aku hanya memikirkan Reijun. Apakah kau tahan jika keadaan seperti ini sering terjadi? Ren akan menanyakan ayahnya. Kau tidak menjawab, lalu anakmu akan diam dan sedih. Apa kau suka terus-menerus seperti itu? Bukankah lebih baik kau beritahu saja alasannya agar Ren tidak sedih dan pendiam terus? Ia terdiam sejenak. Yuna menepuk bahu sahabatnya. Jika kau bilang ayahnya sudah meninggal, setidaknya Ren tak bertanya dan kebingungan lagi karena dia sudah tahu alasannya kenapa dia tidak memiliki anak. Aku datang lebih awal karena ingin bermain sama Ren, tapi sepertinya dia tidak mungkin karena mood anak itu sedang buruk. Kau tidak ingin moodnya buruk, kau teruskan. Maka lakukanlah saran dariku, ini juga untuk kebaikan Ren. Aku akan memikirkannya nanti. Terima kasih saranmu Yuna. Yuna tersenyum tipis. Sama-sama. Oh iya, di mana Arwin untuk harddiskku? Kau menaruhnya di mana? Di lantai atas gajah. Yan pun mengajak Yuna menaiki lantai 3 butiknya. Mereka sudah melihat kamar desainnya dan tidak sabar untuk memakai pakaian buatanmu. Aku senang mereka suka dengan karyaku. Hening tak ada jawaban. Anak itu pasti tidak mau makan untuk beberapa hari ke depan. Ian pun menghela nafas kemudian melangkah pelan menuju ke dapurnya. Dia akan tetap memasak untuk putranya karena dia tahu dan sebenarnya pasti sangat lapar. Di kamarnya, Ren hanya duduk di lantai sembari menatap keluar jendela yang setengah terbuka. Matanya menatap langit malam dan bintang-bintang seakan bertanya pada mereka kenapa dia tidak memiliki apa.
Tuhan, jika aku memang memiliki seorang apa, tolong tunjukkan padaku di mana dia. Aku ingin bertemu dengannya dan ingin bertanya kenapa dia meninggalkanku dan Norma berdua di sini. Mata dan berbinar ketika warna biru itu ternyata bisa bersinar gelap-gelip jika terkena cahaya bulan, dan kebetulan cahaya bulan itu masuk melalui celah jendela kamar Ren. Wah, indah sekali. Kupikir warna birunya hanyalah warna biasa. Kemudian Ren semakin mengangkat tinggi-tinggi benda itu agar terkena sinar bulan seutuhnya. Ian sedang membuat nasi goreng kimchi kesukaan Renjun warna itu. Kemudian meletakkannya di piring berwarna biru dan juga merupakan warna favorit Ren. Semuanya terlihat rapi, menatap makanan di hadapannya lekat. Makanan ini seperti mengingatkannya tentang sesuatu yang mulai terasa menyakitkan. Tidak, jangan ingat tentang itu, Ian, jangan. Wanita itu bermomen sendiri sembari memakai dadanya yang mulai terasa nyeri. Ian mulai teringat tentang ini menu pertama yang dia pelajari dari ibunya, lalu dia berikan pada seorang pria yang tidak ingin mengingat lebih lanjut lagi tentang sosok tersebut. Ian mulai mengatur nafasnya secara perlahan. Dia langsung memikirkan hal lain agar pikirannya tak mengingat tentang sosok itu lebih jauh lagi. Sekarang aku akan membawanya ke kamarnya. Aren seperti suka, gemanya tersenyum tipis. Saya kembali mendatangi sekolah Ren berharap untuk bertemu dengan anak laki-laki itu lagi. Matanya melihat sepersatuan ayah bermain di halaman sekolah itu. Tapi sudah berkali-kali melihat dengan teliti, dia tetap tidak melihat sosok Ren. Apakah dia masuk hari ini aja sih? Tiba-tiba seorang terdengar di belakangnya bersamaan dengan seorang yang terasa menarik bajunya. Dia langsung menoleh dan terkejut melihat Renjun sudah berdiri di belakangnya. Tanpa dibatasi siapapun, kini mereka berada di jarak yang sangat dekat. Sepasang bola mata itu saling menatap lekat. Baik Taeyong, Ren, tempat mereka seakan terkunci untuk tetap seperti ini lebih lama lagi. Ren merasa ada sesuatu yang spesial pada diri Ayushi ini hingga membuatnya ingin terus berada di dekatnya. Apakah ini hanya rasa kagum pada seorang polisi atau lebih dari itu?